Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Raudatul Jannah dengan NPM 2364038 dari kelas Teknik Sipil 4B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kasus perencanaan Bandar Udara Ngloram, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pendahuluan. Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter juga dapat lepas landas dan mendarat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pengertian bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Latar belakang. Studi kasus perencanaan Bandar Udara Ngloram ini dilatar belakangi dengan direncanakan sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Dengan berbagai potensi ekonomi yang ada, seperti pertanian dan pariwisata, keberadaan bandar udara diharapkan dapat mempercepat pergerakan barang dan orang, serta mendorong investasi daerah tersebut. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron Bandar Udara Ngloram, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam sistem drainase di Bandar Udara Ngloram untuk mencegah genangan air dan memastikan kelancaran operasional. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana perencanaan perkerasan yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar keselamatan serta mempertimbangkan jenis pesawat yang mendarat di Bandar Udara Ngloram. Rumusan masalah yang keempat yaitu fasilitas terminal apa saja yang berada untuk mendukung kenyamanan penumpang dan efisiensi operasional pada Bandara Ngloram. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu apa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan Bandar Udara Ngloram. Selanjutnya kita memasuki di bab pembahasan yaitu yang pertama, tata letak landasan pacu. Bandar Udara Ngloram terletak di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada Februari 2018, Kementerian Perhubungan menganggarkan 80 miliar untuk memperpanjang landasan pacu dan meningkatkan fasilitas. Targetnya adalah bandara beroperasi secara komersil pada tahun 2021. Saat ini, bandara memiliki runway 1.200 meter kali 30 meter dan belum ada terminal penumpang. Ke depan akan dilakukan 4 tahap pengembangan Bandar Udara Ngloram. Tahap yang pertama yaitu runway akan diperluas menjadi 1.400 meter kali 30 meter, apronnya 84 meter kali 60 meter, dan terminal penumpang seluas 240 meter persegi dengan kapasitas kurang dari 50.000 penumpang per tahun. Target penyelesaian tahap ini adalah akhir tahun 2020 agar segera beroperasi sebagai bandara komersil. Tahap yang kedua mencakup pengembangan runway menjadi 1.600 meter kali 30 meter, apronnya 127 meter dan kali 90 meter, dan terminal penumpang 2013 meter persegi dengan kapasitas 138.562 penumpang per tahun. Pada tahap yang ketiga, runway akan diperluas menjadi 1.850 meter kali 45 meter, apronnya 168 meter kali 90 meter, dan terminal penumpang 3.726 meter persegi dengan kapasitas 237.390 penumpang per tahun. Dan tahap yang terakhir yaitu direncanakan runway sepanjang 2.000 meter kali 45 meter, apronnya 168 meter kali 90 meter,
untuk 4 pesawat ATR 72600 dan 2 pesawat Boeing 737-600 serta terminal penumpang 5.216 meter persegi dengan kapasitas 420.551 penumpang per tahun. Fasilitas sisi udara atau airside facility yang dimiliki oleh Bandara Nglarom adalah landasan pacu, yaitu area berbentuk persegi panjang di bandar udara untuk pendaratan dan lepas landas pesawat. Satuan pelayanan Bandara Nglarom memiliki runway berukuran 1.200 meter x 30 meter dan kini sedang memperpanjangnya menjadi 1.500 meter dengan tambahan 300 meter fleksibel pavement. Yang kedua, landas hubung adalah jalur di darat untuk pesawat melakukan taksi dan menghubungkan bagian-bagian bandar udara, khususnya antara landasan pacu dan apron. Dan yang ketiga, apron yaitu area di bandar udara untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, pos atau kargo, serta untuk parkir dan pemeliharaan minor pesawat. Selain proyek perpanjangan landasan pacu, ada proyek rekonstruksi apron yang saat ini berukuran 36 meter x 60 meter dan akan melebar menjadi 81 meter x 60 meter. Yang keempat, yaitu runway strip, yaitu area yang meliputi runway dan stopway untuk mengurangi resiko kerusakan pada pesawat. Yang kelima, threshold adalah area di runway yang menunjukkan bagian awal yang dapat digunakan untuk pendaratan. Dan yang terakhir, turn-pad adalah area di bandar udara untuk pesawat melakukan putaran 180 derajat di atas runway. Sistem drainase Bandar Udara Nglarom, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ini menjadi 3 sistem utilitas, antara lain yaitu yang pertama, sistem utilitas air bersih mendistribusikan air bersih menggunakan sistem downfeed. Dan yang kedua, sistem utilitas air kotor dan kotoran menggunakan STP atau Sewage Treatment Plant untuk mengolah air kotor dan kotoran agar bisa digunakan kembali. Bagian yang tidak bisa diolah akan dikuras secara berkala. Air kotor dari unit-unit mengalir melalui saluran pipa dengan kemiringan 1-2% untuk mencegah sumbatan, kemudian terhubung dengan STP. Dan utilitas yang terakhir yaitu sistem utilitas air hujan di terminal penumpang Bandar Udara Domestik Ngloram, mengalirkan air hujan dari atap ke saluran air hujan dan Ngloram Reservoir. Air hujan yang terkumpul akan digunakan sebagai cadangan sumber air untuk bangunan dan sisanya dialirkan ke saluran kota. Sistem ini dirancang untuk mengelola air hujan secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu perkerasan jalan yang digunakan atau direncanakan di Bandara Ngloram, yaitu dalam perencanaan Bandar Udara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini, aspek perencanaan perkerasan jalan sangat penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional. Perkerasan menampung beban pesawat saat lepas landas dan mendarat. Perencanaan mencakup pemilihan jenis perkerasan seperti lentur aspal atau kaku beton yang disesuaikan dengan tipe pesawat seperti ATR 72600 dan B737-500 serta kondisi geologis setempat. Ketebalan perkerasan yang diperlukan untuk B737-500 sekitar 30 inci, terdiri dari 4 inci untuk surface course, 9,5 inci untuk base course, dan 16,5 inci untuk subbase. Pemilihan material yang tepat sangat penting untuk daya tahan dan kekuatan struktur. Perencanaan drainase harus baik untuk mencegah genangan air. Dampak lingkungan juga harus diperhitungkan supaya pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Rencana pemeliharaan selama konstruksi juga krusial untuk kondisi optimal perkerasan. Fasilitas terminal yang dimiliki oleh Bandara Ngloram yaitu yang pertama ada kantor kepala satuan pelayanan, yang kedua bangunan terminal penumpang, yang ketiga area keberangkatan, yang keempat area kedatangan, yang kelima akses road, yang keenam ada gedung powerhouse,
Yang ketujuh ada gedung tata usaha. Yang kedelapan ada gedung Aviation Security dan PKPPK. Dan yang kesembilan direksi KIT. Dan yang terakhir ada parkir kendaraan. Dampak lingkungan dari dibangunnya Bandar Udara Larom ini yaitu pemerintah Kabupaten Blora dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 membebaskan lahan 3,2 hektar dan pada tahun 2021 membebaskan lahan 3,6 hektar untuk pembangunan Bandar Udara Ngloram Blora. Pembangunan ini dilakukan di lahan persawahan. Bandar Udara Ngloram Blora dibangun di tengah sawah warga dengan akses jalan yang perlu diperbaiki untuk mendukung kegiatan bandara. Beberapa petani yang memiliki lahan sekitar bandara mengeluhkan akses yang sulit untuk menuju sawah mereka. Oleh karenanya, mereka sering harus memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan menerobos pagar untuk masuk ke lahan. Selain masalah akses, petani juga mengeluhkan serangan hama tikus yang meningkat setelah pembangunan bandara, sehingga mereka perlu lebih banyak tenaga untuk menjaga padi-padi mereka. Bandar Udara Nglarom terletak di Kecamatan Cepu yang memiliki iklim panas dan lembab, dengan suhu harian rata-rata di atas 30 derajat Celcius. Data ini bisa menjadi dasar pembangunan bandara dengan pendekatan Eco Airport untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi emisi. Kesimpulan dari laporan studi kasus perencanaan Bandar Udara Ngloram ini yaitu menunjukkan bahwa perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasional bandar udara. Aspek-aspek seperti tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan keselamatan penerbangan. Selain itu, sistem drainase yang baik juga diperlukan untuk mencegah genangan air yang dapat mengganggu operasional, terutama di daerah yang rawan hujan. Perencanaan perkerasan juga harus dilakukan dengan baik dan cermat dan juga teliti dalam hal memilih material dan ketebalan yang sesuai untuk mendukung jenis pesawat yang akan mendarat. Fasilitas terminal yang direncanakan juga harus mampu memberikan kenyamanan bagi penumpang dan mendukung pertumbuhan jumlah penumpang di masa yang akan mendatang. Terakhir, dampak lingkungan dari pembangunan bandar udara harus diperhatikan dengan serius, termasuk strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Dengan memperhatikan semua aspek-aspek ini, diharapkan Bandar Udara Nglarom dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Blora. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.